Oke teman-teman, kembali lagi di channel Makerindo. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial buat konfigurasi board ISP yang 8266 sama ISP yang 32. Tentunya pakai Arduino IDE biar teman-teman semua cepat mengerti gitu. Karena dengan Arduino IDE ini itu kita bikin project mudah semua gitu. Oke, langsung saja kita siapkan dulu buat ini software dan juga alat dan bahannya. Oke, pertama kita siapkan untuk softwarenya. Teman-teman bisa download terlebih dahulu. Namanya itu adalah Arduino IDE. Teman-teman bisa download dengan cara mengetikkan ke Google itu Arduino IDE. Nah, nanti teman-teman klik yang ini, kemudian nanti teman-teman ke arah bawah dan teman-teman download nih yang versi Windows atau versi Linux. Teman-teman bisa sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman pakai gitu. Ini buat versi yang sebelumnya. Buat versi yang terbaru bisa download pada bagian atas. Kalau sudah download, silahkan teman-teman install, dan jika sudah terinstall itu penampakan programnya bakalan munculin kayak gini pas pertama kali dibuka gitu. Nah, ini berarti artinya udah terinstall. Oke, langkah berikutnya kalau udah itu adalah menyiapkan ini alatnya. Itu untuk alatnya sendiri. Ini di sini saya pakai ESP8266 sama ESP32. Nah, ini dia penampakan alatnya. Sebentar, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ESP32 nya ini. Ini pakai yang DevKit versi 1 itu. Untuk ESP8266 di sini saya pakai Wemos D1. Di sini dalam bentuk trainer, tapi sama saja seperti dalam bentuk yang biasa. Terus siapkan juga ini kabel data yang biasa buat menyolokkan ke ESP32 atau ESP8266 nya. Kalau sudah, langsung kita kembali ke ininya, Arduino IDE nya. Nah, nanti pada halaman awal ini tampilannya kayak gini. Teman-teman bisa klik yang file, kemudian klik yang preference. Nah, nanti di preference ada beberapa pengaturan kayak gini. Teman-teman ini sesuaikan saja pengaturan dari sketch sampai use accessibility. Teman-teman sesuaikan saja. Lalu di sini ada kolom yang perlu teman-teman isi. Nah, di sini untuk penambahannya itu kan ada yang pakai ESP32 dan ESP8266. Teman-teman bisa tambahkan keduanya atau hanya salah satu. Untuk linknya ini adalah seperti ini. Nanti teman-teman bisa copy ke deskripsi video ada. Nah, ini untuk ESP32 teman-teman copy lalu teman-teman pastekan, dan untuk ESP8266 juga sama, ini copy lalu pastekan. Teman-teman pisahkan dulu ini antara URL dari ESP32 dengan ESP8266 dengan tanda koma. Ini tanda koma, kemudian spasi, dan pastekan yang link dari ESP32 nya itu. Lalu kalau udah semua, teman-teman klik OK. Setelah itu teman-teman menuju ke menu tools dan menuju ke board. Nanti ada tulisan board manager, teman-teman klik saja, lalu tunggu sampai memuat semua. Ini downloading platformnya. Jika tidak memuat semua, pastikan koneksi internet teman-teman itu stabil. Usahakan pakai internet hotspot dari HP gitu. Biasanya soalnya kalau pakai wifi itu ada kesalahan, ada nge-lag. Nah, kalau udah teman-teman ketikkan ESP8266. Ini buat yang mau install board ESP8266. Nah, nanti langsung install saja. Ini biasanya ada tulisan install. Karena saya udah install, jadi ini tulisannya remove. Kalau sudah,
itu teman-teman ganti jadi ESP32 buat mau yang install board ESP32. Ini juga sama, nanti install saja. Oke, teman-teman close, dan teman-teman close juga ini Arduino IDE nya. Lalu teman-teman buka kembali. Ini rada nge-lag, kita tunggu dulu. Nah, ini udah. Nah, teman-teman cek terlebih dahulu apakah benar-benar ke download atau belum dengan cara klik tools, kemudian klik board, dan ini di bawahnya ada Arduino ESP sama ESP8266. Ini artinya board yang kita download tadi sudah terinstall ke IDE Arduino nya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menyolokkan ESP8266 nya gitu. Kita colokkan. Lalu kita cek ke bagian komputer, lalu klik manage, kita klik yang device manager. Ini device manager. Nah, yang ini kita cek driver dari ESP nya apakah udah ada atau belum. Nah, ini sudah ada. Ini drivernya namanya CP210X gitu. Kalau misal ini drivernya belum ada, teman-teman tunggu sampai 5 menit. Dan kalau misal masih belum ada juga, teman-teman bisa cek atau bisa download itu ke URL di deskripsi. Nanti ada di deskripsi URL-nya. Itu yang untuk ESP32. Nah, untuk ESP8266 kita cabut dan kita colokkan. Nah, dia juga bakalan ada, ini namanya portnya serial CH340. Kalau misal belum ada, seperti biasa tunggu 5 menit dan nanti bakalan ada. Kalau misal nggak ada lagi, teman-teman bisa download juga, linknya ada di deskripsi. Nanti kayak gini filenya. Nah, nanti langsung install saja ini. Kalau udah, kita klik close. Ini udah ke install. Terus kita buka lagi Arduino IDE nya. Nah, kalau udah terbuka, nanti kita klik tools, klik port gitu. Nah, ini bisa teman-teman pakai. Misal di sini pakai yang ESP8266 kayak gini. Jadi langsung saja klik program gitu. Terus kita ganti ke ESP32. Kita klik tools dan kita ganti lagi boardnya ke ESP32. Kita pilih yang DevKit versi 1, soalnya ini versi ESP nya versi DevKit versi 1, jadi sesuaikan sama teman-teman. Biasanya ada di bagian belakang dari ESP nya itu. Kita klik dan kita tunggu. Ini memang rada nge-lag sudah bawaannya. Nanti ada portnya, ini port 6, kita pilih dan kita bisa langsung program. Oh ya, untuk yang ESP32 ini, bentar, itu teman-teman saat memprogram harus menekan tombol board. Ini boardnya harus ditekan biar jelas gitu. Nah, tombol board yang ini nih, ini harus ditekan pas penguploadan programnya gitu, soalnya memang bawaannya gitu. Kalau nggak ditekan dia gak bakalan bisa diupload gitu. Oke, kita balik lagi di sini. Nanti kalau udah diupload, di sini ada keterangannya kayak gini: living hard resetting via RST pin RTS pin. Berarti itu udah ke-upload. Itu sih paling untuk tutorial pertama, dan mungkin cukup sekian ya. Untuk berikutnya kita bakalan mencoba project-project dari ESP8266 maupun ESP32. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe channel Makarindo ini untuk update tips dan tutorial mengenai teknologi, baik itu microcontroller, IoT atau lainnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.